Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar sistem informasi dengan aplikasi kami yang bernama InfoSCH, yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Musofan, Nabila Khoria, dan juga Salsabila Farah Ashari. Eksekutif Summary. Poin pertama yaitu pengguna perangkat mobil maupun desktop dalam mencari informasi sangatlah praktis dan juga dibutuhkan oleh masyarakat pada era ini. Poin kedua, aplikasi InfoSCH diharapkan dapat mempermudah siswa-siswi yang ingin mencari informasi staf dan guru sekolah, juga lomba yang sedang atau akan berlangsung pada setiap tingkatan. Informasi ketiga yaitu informasi mengenai tugas staf dan jabatan guru di masing-masing sekolah, juga informasi mengenai lomba dapat ditampung di aplikasi InfoSCH sehingga siswa-siswi bisa memaksimalkan pengerjaan proposal atau LPJ alih-alih mencari fasilitator untuk menyampaikan proposal dan LPJ ke pihak terkait secara manual. Nama sistem informasi. Nama sistem yang akan dibuat adalah InfoSCH. InfoSCH merupakan singkatan dari Information School, yaitu sebuah sistem informasi yang memberikan informasi terkait daftar staf dan guru di berbagai sekolah yang ada di Kota Depok dan juga memberikan daftar lomba-lomba apa saja yang direkomendasikan oleh siswa-siswi di tingkat sekolah tertentu, misalnya SD, SMP, atau SMA. Deskripsi organisasi. Digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok sebagai sistem informasi yang membantu siswa dalam melihat informasi daftar guru, daftar staf, dan daftar lomba yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Siswa yang memiliki kepentingan dengan salah satu staf dalam menjalankan tanggung jawabnya, misalnya di organisasi, akan dipermudah untuk mendapatkan informasi terkait staf atau guru yang menjadi fasilitator dalam menangani keperluannya. Administrator dapat memasukkan data-data staf yang bekerja di sekolah tersebut dan juga bisa memberikan rekomendasi lomba yang bisa diikuti oleh para siswa. Project sponsor. Proyek sponsor kami yaitu Bapak Wijayanto, API MSI, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, yang beralamat di gedung di Baleka, Jalan Margonda Raya nomor 54, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Businessnet. Dengan adanya aplikasi InfoSCH, maka siswa-siswi dapat mengetahui jabatan-jabatan staf dan guru yang ada pada setiap sekolah di Kota Depok, dan bertujuan untuk mempermudah siswa-siswi mengetahui fasilitator dan menyampaikan proposal atau LPJ kepada pihak terkait. Business requirement. Business requirement dibagi menjadi dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Yang pertama adalah functional requirement. Poin 1. Administrator dapat melakukan login ke dalam aplikasi. Poin 2. Administrator dapat menambahkan, mengedit, dan memperbarui data staf, data guru, informasi lomba, dan juga informasi sekolah di dalam aplikasi. Poin 3. Siswa dapat melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi. Dan poin 4. Siswa dapat melihat data staf, data guru, daftar guru, yang pengajar, serta tugas-tugas dari staf dan guru. Yang kedua adalah non-functional requirement. Poin 1, operational requirement. Poin 2, performance requirement. Poin ketiga, security requirement. Dan terakhir yaitu poin keempat, usability requirement. Business value. Business value juga dibagi menjadi dua, yaitu intangible dan tangible. Yang pertama yaitu intangible. Poin 1, kepuasan pengguna meningkat karena mengetahui informasi lomba yang sedang maupun akan berlangsung. Poin 2, kebutuhan pengguna terpenuhi karena mengetahui jabatan dan informasi staf maupun guru di setiap sekolah di Kota Depok. Poin 3,
Sekolah-sekolah di Kota Depok memiliki keunggulan tersendiri karena telah mengandalkan teknologi informasi. Yang kedua yaitu tangible. Poin 1. Menghemat waktu dan tenaga sebesar 30% dalam mencari staf yang memfasilitatori penyampaian proposal dan LPJ. Poin 2. Aplikasi InfoSCH dapat menghemat memori pengguna karena hanya menghabiskan 30 MB dari memori handphone yang tersedia. Poin 3 yaitu aplikasi InfoSCH membutuhkan sedikit bandwidth, hanya menggunakan sekitar 35 MB dalam pemakaian sebanyak 30 menit. Spesial isu. Yang pertama, sistem atau aplikasi ini hanya dapat diakses pada platform mobil berbasis Android dan iOS, tidak dapat digunakan pada platform berbasis desktop. Yang kedua, sistem hanya bisa diakses oleh admin dan user saja sehingga pihak sekolah seperti guru dan staf tidak bisa melihat informasi yang ada pada aplikasi tersebut. Analisis data informasi. Informasi yang pertama yaitu informasi sekolah dengan data nama sekolah, alamat sekolah, NPSN, visi, misi, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan, nama guru, nama staf, dokumentasi kegiatan dengan sumber data semua sekolah di Kota Depok. Informasi kedua yaitu informasi lomba dengan data daftar lomba tingkat sekolah, wilayah, provinsi, dan juga nasional dengan sumber data instansi penyelenggara lomba. Informasi ketiga yaitu detail lomba dengan data nama lomba, tema lomba, tanggal penyelenggarakan, link pendaftaran, link panduan, biaya, tingkatan lomba, dan informasi lebih lanjut dengan sumber data instansi penyelenggara lomba. Informasi keempat yaitu profil siswa dengan data nama lengkap, NISN, nama sekolah, nomor handphone, alamat, rumah, email, dan juga password dengan sumber data semua sekolah di Kota Depok. Informasi kelima yaitu profil guru dengan data nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, NUPTK, deskripsi tugas, jabatan, dan juga status dengan sumber data semua sekolah di Kota Depok. Dan informasi terakhir yaitu profil staf dengan data nama staf, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, NUPTK, deskripsi tugas, jabatan, dan juga status dengan sumber data semua sekolah di Kota Depok. Analisis aktor. Analisis aktor yang pertama adalah admin utama. Dengan deskripsi aktor merupakan aktor yang memiliki wewenang untuk melakukan proses pengelolaan data yang ada di dalam sistem informasi InfoSCH. Analisis aktor kedua yaitu siswa. Dengan deskripsi aktor sebagai pengguna yang menggunakan aplikasi InfoSCH dan memiliki akses ke informasi terkait sekolah serta lomba yang sedang atau akan dilaksanakan. Analisis aktor ketiga yaitu admin sekolah. Dengan deskripsi aktor menghandle data-data yang ada di sekolah masing-masing dan mengupdate data jika ada perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Farhasari. Oke, akan saya lanjutkan activity diagram, yaitu yang pertama ada registrasi. Siswa bisa masuk ke halaman login, lalu sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, siswa bisa menekan tombol registrasi dan sistem akan menampilkan form registrasi. Selanjutnya, siswa bisa memasukkan data diri dan juga mengisi form login, dan nantinya sistem akan menampilkan halaman dashboard. Pada activity diagram mencari informasi SMA Negeri 1 Depok, siswa bisa masuk ke halaman dashboard kembali dan sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu akan dilanjutkan dengan siswa memilih menu daftar sekolah dan sistem akan menampilkan daftar sekolah di Depok. Siswa bisa memilih nama sekolah SMAN 1 Depok dan sistem akan menampilkan informasi sekolah SMAN 1 Depok. Dan siswa nantinya akan bisa melihat nama guru, staf, dan visi misi sekolah.
Selanjutnya yaitu mencari informasi lomba tingkat daerah dan nasional. Aktornya masih siswa, yaitu siswa bisa masuk ke halaman dashboard terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dilanjutkan dengan siswa memilih menu info lomba, sistem akan menampilkan daftar lomba. Siswa bisa memilih nama lomba dan sistem akan menampilkan informasi lomba yang sedang atau akan dilaksanakan. Siswa bisa menekan link pendaftaran dan nantinya di aplikasi pencarian akan menampilkan form registrasi lomba. Selanjutnya, menambahkan data sekolah. Aktornya admin utama dan juga admin sekolah, di mana admin bisa masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard dan dilanjutkan dengan admin memilih menu tambah data sekolah. Sistem akan menampilkan form pengisian data. Admin bisa mengisi form sesuai dengan data sekolah, dan sistem akan menampilkan data sekolah yang baru ditambahkan. Admin akan memilih daftar data sekolah yang telah ditambahkan, dan admin juga bisa melihat keseluruhan data sekolah. Mengedit data sekolah, masih aktornya admin utama dan admin sekolah. Admin bisa masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dilanjutkan dengan admin memilih menu edit data sekolah, dan sistem akan menampilkan data sekolah yang sebelumnya sudah ada. Admin akan mengedit data sekolah, dan sistem akan menampilkan data sekolah yang baru diperbarui. Admin bisa melihat daftar data sekolah yang telah diperbarui maupun keseluruhan dari data sekolah. Menghapus data sekolah, admin bisa masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard dan dilanjutkan dengan admin bisa memilih menu hapus data sekolah. Sistem akan menampilkan data sekolah yang sebelumnya sudah ada, dan sistem akan dilanjutkan ke admin memilih tombol delete. Setelah itu, sistem akan menampilkan data sekolah yang baru diperbarui. Admin bisa melihat daftar data sekolah yang telah diperbarui maupun keseluruhan dari data sekolah. Menambah data lomba, di sini adalah admin utama saja, dan admin utama bisa masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dilanjutkan dengan admin memilih menu tambah data sekolah, data lomba, dan sistem akan menampilkan form pengisian data. Admin bisa mengisi form sesuai dengan data lomba, dan sistem bisa menampilkan data lomba yang baru ditambahkan. Admin bisa memilih daftar data sekolah yang telah ditambahkan dan bisa melihat keseluruhan data lomba. Selanjutnya adalah mengedit data lomba. Admin utama bisa masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dilanjutkan dengan memilih mengedit, dan sistem akan menampilkan data lomba yang sebelumnya sudah ada. Admin utama bisa mengedit data lomba, dan sistem akan menampilkan data lomba yang baru diperbarui, sehingga admin utama bisa melihat daftar data lomba yang telah diperbarui dan juga bisa melihat keseluruhan data lomba. Menghapus data lomba, admin utama masuk ke halaman dashboard dan sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu akan dilanjutkan dengan memilih menu hapus data. Sistem akan menampilkan data lomba yang sebelumnya sudah ada. Admin utama bisa memilih tombol delete dan sistem akan menampilkan data lomba yang baru diperbarui. Admin utama bisa melihat daftar data lomba yang telah diperbarui dan bisa melihat keseluruhan dari data lomba. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini pada gambar ada sekitar 6 entitas, yaitu ada entitas siswa, sekolah, guru, staf, detail lomba, dan informasi lomba, di mana tabel atau entitas siswa berelasi dengan sekolah, entitas atau tabel sekolah berelasi dengan guru dan tabel staf. Tabel detail lomba berelasi dengan tabel sekolah, berelasi juga dengan tabel siswa, dan juga tabel informasi lomba. Selanjutnya yaitu matriks kewenangan data dan informasi, di mana aktornya admin utama,
bisa mengelola informasi sekolah di mana data-datanya yaitu ada nama sekolah, alamat sekolah, visi misi, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan, nama guru, nama staf, dokumentasi kegiatan, dan kewenangannya adalah create, read, update, dan juga delete. Masih pada admin utama bisa mengelola informasi lomba, di mana datanya yaitu berupa daftar lomba tingkat sekolah, wilayah, provinsi, dan nasional. Kewenangannya masih sama, yaitu create, read, update, dan delete. Aktor admin utama bisa menginput detail lomba, yaitu dengan datanya nama lomba, tema lomba, tanggal diselenggarakan, link pendaftaran, link panduan, biaya, tingkatan lomba, dan info lebih lanjut. Kewenangannya yaitu create, read, update, dan delete. Selanjutnya yaitu admin sekolah, di mana informasinya yaitu bisa menginput informasi sekolah. Di datanya, nama sekolah, alamat sekolah, visi, misi, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan, nama guru, nama staf, dan dokumentasi kegiatan. Kewenangannya yaitu create, read, update, dan juga delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadilah. Terima kasih, Farah. Baik, selanjutnya masih pada matriks kewenangan data dan informasi. Dengan aktor siswa. Informasi yang pertama ialah melihat informasi sekolah dengan data nama sekolah, alamat sekolah, visi, misi, jumlah siswa laki, jumlah siswa perempuan, nama guru, nama staf, dan dokumentasi kegiatan. Dengan kewenangan yang diberikan ialah read. Selanjutnya, melihat informasi lomba dengan data yaitu daftar lomba, tingkat sekolah, wilayah, provinsi, dan nasional. Dengan kewenangan yang diberikan ialah read. Selanjutnya, melihat detail lomba dengan data nama lomba, tema lomba, tanggal diselenggarakan, link pendaftaran, link panduan, biaya, tingkat lomba, dan info lebih lanjut dengan kewenangan yang diberikan ialah read. Masih pada aktor siswa, informasi yang keempat ialah melihat profil siswa dengan nama lengkap, NIS, dengan data nama lengkap, NISN, nama sekolah, nomor handphone, alamat rumah, email, dan password. Dengan kewenangan yang diberikan ialah create, read, dan update. Lalu siswa memiliki informasi melihat profil guru dengan data ialah nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, NUPTK, deskripsi tugas, jabatan, dan status. Dengan kewenangan yang diberikan ialah read. Selanjutnya, siswa dapat melihat informasi, yaitu melihat profil staf dengan data nama staf, tempat lahir, tanggal lahir, NIP, NUPTK, deskripsi tugas, jabatan, dan status. Dengan kewenangan yang diberikan ialah read. Selanjutnya ada spesifikasi server. Pemilihan spesifikasi ini ditujukan untuk mendukung pengoperasian aplikasi Info SCH pada mode mobile sehingga aplikasi Info SCH dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, sistem operasi open source yang digunakan adalah Oracle Enterprise Linux Servers untuk server basis data. Lalu yang kedua adalah hardware yang digunakan adalah menggunakan virtual machine atau VM. Yang ketiga, sistem basis data tersentralisasi di BIG menggunakan Oracle 11G R2 dengan lisensi yang selalu dimonitor statusnya. Yang keempat, web server open source yang kami gunakan ialah Apache Tomcat. Load balancer yang digunakan adalah Apache Load Balancer. Spesifikasi server memiliki tabel sebanyak 4 kolom. Yang pertama ialah spesifikasi LB server, app server, dan DB server. Pada spesifikasi yang pertama ialah sistem operasi. LB server yang digunakan merupakan Red Hat Enterprise Linux 5. App server yang digunakan ialah Red Hat Enterprise Linux 5. Dan DB server yang digunakan ialah Oracle Enterprise Linux 6. Lalu spesifikasi selanjutnya ialah hardware atau VM dengan LB server CPU quad-core 3 GHz 16 GB RAM HDD dan 300 GB. Selanjutnya aplikasi server yang digunakan ialah CPU quad-core 3 GHz 16 GB RAM HDD 500 GB.
Selanjutnya, DB server yang digunakan ialah CPU quad-core 3 GHz, 3 GB RAM, dan HDD 1 TB. Spesifikasi untuk software, LB server yang digunakan ialah Apache LB, F server yang digunakan ialah Apache Tomcat Java, dan DB server yang digunakan ialah Oracle 11G R2. Selanjutnya ada spesifikasi klien. Sistem ini dibangun dengan berbasis aplikasi, sehingga klien menggunakan aplikasi Info SCH harus terkoneksi dengan internet. Klien harus melakukan instalasi aplikasi sebelum menggunakan aplikasi Info SCH ini, sehingga spesifikasi klien didasarkan pada spesifikasi minimal mobile yang digunakan pada umumnya. Pada spesifik klien juga memiliki dua tabel, yang dimana pada tabel ini memiliki dua kolom, yaitu kolom spesifikasi dan kolom device pengguna. Pada spesifikasi sistem operasi, pengguna dapat memiliki device dengan sistem operasi Android atau iOS. Pada spesifikasi hardware, sebesar 4 GB RAM dan 64 GB ROM. Selanjutnya, spesifikasi software, yaitu aplikasi Info SCH. Selanjutnya ialah prototype. Pada tampilan yang tertera merupakan tampilan awal dari aplikasi Info SCH. Jika user mengklik tombol memulai, maka user akan diarahkan ke halaman registrasi. Halaman registrasi berisikan nama lengkap, NISN, nama sekolah, alamat, nomor telepon, email, dan juga password. Selanjutnya, user dapat mengklik tombol sign up yang akan diarahkan ke halaman login yang di dalamnya terdapat email NISN dan juga password. Selanjutnya, jika user mengklik tombol sign in, maka akan diarahkan ke halaman dashboard aplikasi Info SCH, di mana dashboard ini terdiri dari foto profil, nama user, notifikasi, beberapa lomba yang ada di aplikasi Info SCH, kategori sekolah, dan kategori lomba, serta navigasi. Apabila user mengklik foto profil atau nama, maka akan diarahkan ke halaman profil. Jika user mengklik lomba membaca puisi, maka akan diarahkan ke halaman detail lomba membaca puisi. Lalu jika user memilih kategori sekolah misalnya ialah SMA dan SMA Negeri 1 Depok, maka akan diarahkan ke halaman detail SMAN 1 Depok yang berisikan alamat sekolah, NPSN sekolah, foto sekolah, visi dan misi SMAN 1 Depok, jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan yang ada di SMAN 1 Depok, data guru dan data staf yang ada di SMAN 1 Depok, dan juga dokumentasi kegiatan yang ada di SMAN 1 Depok. Selanjutnya, jika user memilih kategori lomba nasional dan user memilih lomba menulis cerpen, maka akan diarahkan ke halaman detail lomba menulis cerpen yang di dalamnya terdapat deskripsi dari tema, tanggal diselenggarakan, link poster, link panduan, nama penyelenggara lomba, biaya lomba, dan tingkat lomba. Selanjutnya ada kontak-kontak yang tertera untuk info lebih lanjut yang dapat dihubungi. Selanjutnya, pada tombol navigasi, di sini juga terdapat foto profil. Jika user mengklik foto profil, maka akan diarahkan ke halaman profil, yang dimana halaman profil terdiri dari foto profil, nama user, alamat user, NISN, asal sekolah, email, dan juga nomor telepon. Jika user ingin mengubah profilnya, maka user dapat mengklik tombol ubah profil, lalu akan diarahkan ke halaman ubah profil, di mana di sini user dapat mengubah foto profilnya, mengubah nama lengkap, mengubah NISN, mengubah nama sekolah, mengubah alamatnya, dan mengubah nomor telepon. Apabila selesai mengubah, maka user dapat mengklik tombol simpan perubahan yang nantinya akan diarahkan kepada halaman profil yang telah diubah. Selanjutnya user dapat mengklik tombol pengaturan. Di dalam
Di dalam halaman pengaturan terdiri dari notifikasi, profil tentang kami, bahasa, bantuan, dan juga logout. Yang dimana notifikasi ini dapat user matikan dan dapat user hidupkan. Lalu profil user dapat melihat profilnya. Lalu logout. Apabila user ingin keluar dari aplikasi Info STH, apabila user ingin keluar dari aplikasi Info STH, maka user akan diarahkan ke halaman login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.